Semuanya bercahaya, angkat lilinmu, terangi langit, memuji Bapa karena anaknya. Salam dan salam ceria. Bertemu kita di dalam ruang program 10 hari berdoa bagi tahun 2021. Hari ini telah masuk hari ke-6 program ini bermula, dan saya amat berterima kasih kepada Elder Patrick karena telah memberikan saya peluang untuk menyampaikan pelajaran pada hari kali ini. Tajuk pelajaran kita pada kali ini atau pelajaran yang ke-6 ini adalah bertajuk penyelesaian Allah untuk pergumulan kita. Ayat intinya adalah terdapat di Lukas 9 ayat 23. Saya bacakan. Setiap orang yang mahu mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Inilah ayat inti bagi pelajaran ke-6 pada hari ini. Dan kita pergi kepada tajuk kecil yang pertama. Ia bertajuk 2 rahasia kebangunan rohani. Yesus menawarkan penyelesaian bagi orang Kristen duniawi yang ingin menjadi orang Kristen rohani. Seperti yang terdapat pada Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Kristus itu berarti 1. Menerima rohnya secara berterusan, dan 2. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya atau pekerjaan Tuhan. 2 penyelesaian ilahi ini tidak hanya mengarah pada kebangunan rohani, tetapi juga pada kehidupan Kristen yang bahagia. Di dalam Yohanes 15 ayat 11, Yesus mengatakan, semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Apa yang paling penting ialah setiap hari kita perlu meminta dan menerima dengan iman pencurahan Roh Kudus serta menyerahkan semua yang kita miliki kepada Tuhan. Baiklah, kita pergi kepada tajuk kecil yang kedua. Ya, berbunyi begini. Mengapa kita harus meminta Roh Kudus setiap hari? Tajuk yang cukup baik, satu tajuk persoalan di sini sebenarnya. Di sini penulis ada menceritakan bahwa dia telah terkesan apabila dia membaca satu kisah seorang Samsing yang telah bertobat kepada Yesus. Samsing tersebut dengan sepenuh hati telah mengakui segala dosa, segala kejahatan yang pernah dia lakukan suatu ketika dahulu, dan dia mengakuinya secara pribadi, secara sepenuh hati, dan juga dia secara terus bersama secara pribadi kepada Tuhan. Dan hasilnya Samsing tersebut telah mengalami campur tangan ilahi yang luar biasa, di mana Tuhan telah benar-benar mengubah hidupnya. Daripada cerita Samsing tadi ini, penulis telah terkesan
dengan kisah ini. Namun sebenarnya penulis ini dia kehidupannya adalah baik-baik saja, tidaklah seperti Samsing ini, yang mana kehidupan penulis ini adalah baik saja. Dia tidak melakukan sembarang kejahatan seperti mana yang telah dilakukan oleh Samsing ini. Dan namun dia tetap rendah hati bersama dengan Tuhan, mengakui segala dosa, sama dah dosa yang dia sedari maupun yang dia tidak sedari, dan dia mengakui itu secara sepenuh hati dan berterusan. Dan pada masa yang sama juga penulis ini juga mengatakan bahwa dia setiap hari akan bangun dari tidur 1 jam lebih awal hanya untuk bersama-sama dengan Tuhan melalui doa dan juga melalui pembacaan firman Tuhan. Hasil daripada apa yang telah dia lakukan, dia telah dapat benar-benar dapat merasakan Roh Kudus telah dapat menjangkaunya. Baiklah, Rasul Paulus juga pernah menulis tentang manusia batinnya, diperbaharui hari demi hari, dan dia berdoa agar umat Allah diperkuat dengan kekuatannya melalui rohnya di dalam manusia. Ayat ini terdapat pada di 2 Korintus 4 ayat 16 dan juga di Efesus 3 ayat 16. Di dalam satu petikan tulisan Ellen G. White, dia menawarkan harapan ini: Tuhan lebih rela memberi roh kudus kepada mereka yang melayani dia daripada orang tua memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Untuk baptisan roh, setiap hari setiap pekerja harus mempersembahkan permohonannya kepada Allah. Petikan ini terdapat dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman 42. Sisi batinnya memerlukan perawatan setiap hari. Tajuk kecil yang seterusnya, dia bertajuk, dia masih lagi dalam tajuk berbentuk persoalan, mengapa kita harus berserah setiap hari kepada Kristus. Tadi kita tajuk kecil, mengapa kita harus meminta Roh Kudus setiap hari, dan ini pula mengapa kita harus berserah setiap hari kepada Kristus. Tajuk yang hampir sama, namun satu pengertian dia agak mungkin berbeda sedikit. Oke, saya bacakan di sini petikan yang seterusnya. Oke, ketika Yesus berada di dunia, pada suatu ketika dahulu, dia pernah mengatakan kepada murid-muridnya supaya memahami sifat pengorbanan dan pemuridan. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Ayat ini diulang lagi, yaitu di Lukas 9 ayat 23. Menyangkal diri itu berarti memberi kepada Yesus kendali atas hidup kita setiap hari. Ketika suatu ketika dahulu kita lahir di dunia ini, ya masih kita dilahirkan di dunia waktu kita baby, dan sehingga kita sekarang kita sudah tentunya akan makan dan juga akan minum untuk hidup dan juga untuk kesehatan tubuh badan kita. Oke, dan ketika kita dilahirkan kembali melalui baptisan, kita telah menerima kehidupan rohani. Namun kita harus dan masih memerlukan makanan rohani setiap hari. Sama seperti kita dilahirkan secara fisikal suatu ketika dahulu, kita memerlukan makanan dan juga minuman untuk hidup dan juga untuk kesehatan
tubuh dan kita. Begitu juga apabila kita telah dilahirkan di dalam baptisan, yang mana kita telah menerima kehidupan rohani. Kita juga memerlukan makanan rohani setiap hari, dan kita harus mengambil itu untuk perkembangan, atau supaya perkembangan rohani, kerohanian kita akan terus berkembang dan tidak akan hilang. Sekiranya kita tidak mengambil makanan rohani, kemungkinan besar kita punya kehidupan rohani itu akan lenyap secara perlahan-lahan, dan mungkin tidak disadari, dan itu amat berbahaya untuk kerohanian kita. Makanan rohani itu adalah seperti membaca firman Tuhan, juga kita menyanyikan lagu-lagu rohani untuk memuji-muji nama Tuhan. Dan satu lagi adalah kita bersama dengan Tuhan melalui doa pribadi setiap hari. Itulah makanan rohani. Dan kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, yaitu bagaimana kita memulai untuk penyelesaian pergumulan kita. Bagaimana kita memulai. Dikatakan di sini cara terbaik serta satu-satunya cara untuk setiap hari menerima Roh Kudus dan berserah diri kepada Yesus adalah dengan melakukan ibadah pribadi setiap hari, seperti yang dilakukan oleh penulis pelajaran ini yang telah saya ceritakan seperti tadi. Di dalam Matius ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam Yohanes 5 ayat 4 dan 7 juga ada mengatakan, ini ayat diulang lagi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini adalah kata-kata Tuhan yang sangat menghiburkan kepada kita. Baiklah, kita sudah di akhir ataupun di penghujung pelajaran pada hari ini, dan kesimpulan dari pelajaran ini, marilah hidup dalam hubungan terbaik dengan Tuhan setiap hari. Tuhan telah memberikan cara dalam penyelesaian pergumulan kita. Diulangi lagi ayat, yaitu ayat Lukas 9 ayat 23 yang menjadi ayat inti pada pelajaran ini. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ayat seterusnya Matius 6 ayat 35, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan sebagai penutup untuk pelajaran pada petang ini, mari kita bersama-sama membaca petikan ini. Ya Tuhan, ajar kami untuk mengutamakan Engkau dalam segala hal. Tunjukkan kepada kami bagaimana memulai setiap hari dengan Engkau. Setakat itu saja pelajaran kita pada petang ini. Semoga pelajaran ini dapat menguatkan iman kita dan
juga memberi manfaat kepada hidup kita. Jadi Tuhan memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. Amin.